Daily. Sebelumnya perkenalkan, saya Kiki Ananda Lestu. Untuk beberapa menit ke depan, waktu Anda akan ditemani oleh kami, saya dan rekan-rekan saya. Kita akan membahas tentang bagaimana mahasiswa agar tetap aktif dan produktif dalam perkuliahan di masa pandemi. Baik, kita akan mewawancara salah satu narasumber terpercaya kita, yaitu Pak Nino Adip Ciptilah, MKes selaku dosen pengajar di Poltekkes Kalimantan Timur, khususnya di jurusan promosi kesehatan. Baik, jangan dulu di skip, kita saksikan video wawancara berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Diki Wahyu Ramadan dari HMJ Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara tentang pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 bersama Pak Nino. Ya Pak, saya tanyakan Pak, apakah yang dilakukan dosen untuk menghidupkan suasana pada saat pembelajaran daring atau online? Ya, terima kasih sebelumnya telah menghadirkan saya sebagai narasumber di kegiatan wawancara HMJ Poltekkes ini. Ya. Kemudian mungkin bisa langsung untuk menanggapi pertanyaan dari Diki tentang upaya dosen untuk menghidupkan suasana perkuliahan atau PDM selama masa pandemi ini ya. Ya. Mungkin sebelum ke arah itu coba kita flashback lagi bagaimana hampir 1 tahun lebih ini pembelajaran online ini terjadi gitu ya. Jadi seingat saya itu diawali dari adanya pandemi COVID-19, kemudian di Indonesia terkait pendidikan itu ada surat edaran dari Kemendikbud, itu seingat saya nomor 4 2020, itu tentang pertama kalinya arahan dari kementerian untuk menjadikan pembelajaran baik di semua tingkat pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi untuk secara online. Sebenarnya hal ini mungkin akan membawa dampak positif dan ada negatifnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dari negatif dulu, mungkin yang banyak mahasiswa sekarang rasakan gitu ya. Misalkan turunnya motivasi untuk belajar, kemudian rasa malas yang juga meningkat karena hanya duduk, hanya di rumah selama masa pembelajaran. Cuman kita harus juga ingat tentang dampak positif yang dibawakan. Hampir kalau pandemi di Indonesia itu mulai dari Maret 2020 dan sekarang itu sudah ke Juni 2021, itu sudah 14 bulan atau 1 tahun 2 bulan pandemi ini terjadi di Indonesia. Dan terutama buat tingkat 1 di Prodi Promkes itu dari pertama masuk sampai 14 bulan ini masih belajar online. Dan itu kalau saya coba berempati di posisi kalian pasti juga merasakan hal-hal dampak negatif yang saya sebutkan di awal tadi gitu ya. Terkait pertanyaannya, maka perlu adanya upaya dari tim pendidik khususnya, upaya untuk menghidupkan, menceriakan suasana perkuliahan agar dampak negatif mahasiswa yang sedang belajar online tadi, misalkan terjadi meningkatnya rasa malas, kemudian turunnya motivasi belajar itu kembali meningkat. Maka perlu adanya upaya dosen yang memang spesifik untuk menghidupkan suasana perkuliahan tersebut. Sebenarnya kalau di Prodi Promkes sebelum ke arah menghidupkan suasana itu kita coba patuhi aturan arahan dari edaran tadi ya. Pertama memang karena online, kemudian dari arah tersebut kita susun jadwal itu 14 pertemuan dalam 1 semester itu memang online semua. Kemudian salah satu hal sebelum masalah teknik, karena kalau menghidupkan itu pasti masalah metode pengajarannya. Cuman biar mahasiswa juga tidak semakin misalkan stres di rumah, maka yang pertama dilakukan adalah penyusunan jadwal yang sesuai dengan kalender akademik Poltekkes. Jadi kalau jadwalnya sudah tersusun dengan baik, kemudian pelaksanaannya itu nanti biar sistematis gitu ya, nggak tumpang tinggi, nggak ada yang tertunda gitu. Misalkan harusnya minggu 1 itu saya masuk
kalau jadwalnya belum tersusun dengan fix, dengan benar, nanti saya pasti akan mengulang di minggu berikutnya yang harusnya ada dosen lain yang masuk, sehingga akan numpuk dan itu tuh akan melelahkan bagi mahasiswa. Karena di satu hari harusnya ada saya saja yang masuk, tapi di minggu depannya ada dua, misalkan Bu Sri dan saya yang masuk gitu. Makanya penting sebelum masuk ke metode biar suasananya hidup saat PBM, jadwal itu harus difikskan dulu di awal gitu. Kemudian mungkin bisa lanjut ke metode. Sebenarnya metode pengajaran setiap dosen itu berbeda. Mungkin saya sama Bu Sri atau sama Bu Yona mungkin beda gitu ya, karena kalau saya mungkin aliran santai tapi serius. Jadi mungkin saat perkuliahan tuh kalau kalian ingat mungkin saya sering menampilkan slide-slide tentang tebakan, kemudian saya awali dan akhiri dengan pantun. Kemudian kalau itu yang untuk santainya, seriusnya mungkin setelah materi saya berupa konsep, kalau kalian ingat saya pasti memasukkan sebagai studi kasus, saya pasti memasukkan screenshot berita online yang nanti kalian bisa lihat, kemudian kalian bisa telaah atau kaji dari slide konsep yang sebelumnya saya berikan gitu. Jadi mungkin dari penyusunan materi pun itu bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Misalkan ada satu pengajaran, jadi satu slide itu atasnya bagian konsep atau teori, bawahnya di satu slide yang sama ya, di atas konsep atau teori, di bawahnya itu langsung contoh kasusnya juga berupa kalimat. Cuman kalau misalkan di saya yang saya terapkan, misalkan di slide 1 misalkan itu teori dan konsep, di slide selanjutnya teori saya misalkan berupa studi kasus yang memang terkait konsep teori tersebut, tapi berupa screenshot, sehingga ada visualisasi teori yang bisa kalian bisa lihat dan telah langsung. Itu bentuk kecil dari bentuk untuk menghidupkan suasana itu sih sebenarnya. Kemudian sebenarnya kalau mau ideal, beberapa arahan dari pusat itu mahasiswa itu dibikin kelompok kecil sebenarnya. Jadi misalkan satu kelas kalian ada 30, itu misalkan saya bikin 5 kelompok. 5 kelompok berarti di sini 6. Nah, tugasnya nanti agar sifatnya pembelajaran saya tidak mendikte. Jadi saya misalkan membuat sebuah tugas proyek tentang apa, dan 5 kelompok yang berisi 6 orang itu bekerja masing-masing gitu ya. Nanti komunikasinya bisa secara online karena kalian pasti rumahnya berbeda-beda gitu. Jadi tidak harus, meskipun online, pembelajarannya itu akan semakin membuat mahasiswa menderita apabila kuliahnya itu sifatnya ceramah atau mendikte gitu. Makanya perlu ada inovasi-inovasi yang mungkin saya juga masih belajar tapi sudah saya coba terapkan sedikit-sedikit. Itu sih tip dari, jadi intinya tadi biar untuk kuliahnya lancar dan agak hidup, bukan hanya langsung ke metode tapi diawali dari penyusunan jadwal yang memang benar dan fix, baru nanti waktu teknisnya tergantung setiap dosen untuk menggunakan metode seperti apa. Gitu ya. Kalau misalnya ini Pak, praktek itu kan belum konsep, apakah itu nanti pindah ke tahun berikutnya dijadikan satu prakteknya apa gimana Pak? Masalah praktik sebenarnya Poltekkes Kaltim juga prodi-prodi akan mengikuti, itu ada kebijakan tersendiri. Misalkan di tingkatnya Diki sekarang itu tingkat 1 semester 2 ada rencana 2 mata kuliah yang akan turun, dan kebetulan tuh insya Allah rencana di hari Selasa minggu depan itu EPID dan epidemiologi dan kesehatan lingkungan. Jadi kebijakan yang saya bicarakan ini adalah pada mata kuliah yang SKS-nya itu ada SKS praktik lapangannya atau kliniknya, mahasiswa memang harus diarahkan untuk secara onsite atau masuk ke kampus dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Makanya kalau kamu ingat tingkat Wiki waktu itu sedang praktik di kelas bahasa Inggris, English for Health Promotion, protokol kesehatan yang dilakukan sebelum 3M itu Diki dan teman-teman waktu itu harus tes rapid di prodi analis. Jadi mata kuliah yang ada memang mengharuskan praktik itu mahasiswa akan onsite, cuman diawali dari screening dulu, baru pelaksanaan protokol kesehatan bagi setiap mahasiswa. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ya silakan. Ya, selanjutnya apakah metode yang selama ini Bapak pakai
atau dosen lainnya yang sudah dirasa itu sudah efektif gitu Pak dalam pembelajaran online ini. Ya. Jadi terkait apakah metode yang tim pendidik atau tim dosen telah lakukan itu efektif atau tidak, sebenarnya indikator efektif tidaknya itu sebenarnya kembali ke mahasiswa. Karena kalau kami yang menjawab, wah ini efektif, saya merasa lebih efektif, itu sifatnya subjektif. Akan objektif apabila mahasiswa yang menjawab pertanyaan tersebut gitu. Misalkan, ini saya coba balikan ke Diki, misalkan apakah selama 2 semester ini kan Diki sama tingkatnya online terus tuh. Iya. Kalau menurut Diki, efektivitasnya kalau saya bikin persentase dari 0 sampai 100% kira-kira berapa persen? Saya sih 60 sih Pak. Kalau saya. 60. Biasanya kalau 60 itu masih di bawah rata-rata. Jadi Ya. mungkin belum terlalu efektif gitu ya. Karena kita semua memang kaget dengan pandemi dan kita harus segera beradaptasi di berbagai hal termasuk saat pembelajaran. Dan proses untuk perbaikan metode itu ya sedang berjalan terus begini. Kalau saya bilang pertanyaan apakah metode yang digunakan tim dosen efektif, mungkin saya agak kurang berani menjawab karena itu pasti menyangkut metode yang digunakan oleh dosen lain. Iya. Misalkan dosen metode seperti apa, gurunya seperti apa, apakah banyak ceramahnya, tugasnya, atau mungkin banyak hiburannya gitu. Mungkin kalau yang saya usahakan selama ini mungkin menyeimbangkan antara konsep santai tapi serius tadi ya. Jadi misalkan saat saya jelaskan PPT, mungkin 70% saya teori plus contoh kasus dalam studi kasusnya, tapi 30-nya saya isi dengan sesuatu yang entertainment gitu ya, mendidik, mengajar tapi secara ada entertainmentnya, hiburannya. Jadi biar ketegangan, kekakuan mahasiswa saat belajar itu bisa sedikit teratasi. Iya. Kelas saya lanjut lagi nih Pak, tanya Pak. Ya, Yang ketiga, bagaimana cara memastikan agar materi yang Bapak Ibu dosen sampaikan dapat diterima mahasiswa gitu Pak? Saya langsung paham gitu Pak. ya. Untuk memastikan bahwa mahasiswa bisa memahami apa yang dosen telah sampaikan dalam mata kuliah, itu tentu saja bisa dilakukan dengan yang namanya proses evaluasi. Ya. Anak-anak organisasi seperti Diki dan teman-teman mungkin tahu tahapannya dari yang POAC itu ya, dari planning, organizing, kemudian athletics sampai evaluasi. Evaluasi itu sebenarnya bisa evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Ya. Jadi kalau evaluasi formatif itu biasanya dosen lakukan saat kegiatan. Jadi misalkan saat saya sedang menjelaskan konsep tentang strategi prokes menurut kepala charter misalkan, yang ada 5 itu. Ya. Bentuk upaya saya untuk tahu apakah Diki misalkan paham dengan 5 strategi utama charter itu, saat kuliah berlangsung saya mengetes Diki dan teman satu-satu. Langsung gitu ya. Nah itu namanya kan evaluasi formatif, jadi saat itu juga. Kemudian evaluasi sumatifnya, tadi kan formatif, yang sumatif itu dilaksanakan melalui bentuk ujian, bisa UTS maupun UAS gitu ya. Jadi bentuk pemahaman, tapi biasanya yang sama-sama efektifnya sih cuman masalah jangka waktu kapan pelaksanaannya untuk mengetes kalian gitu ya. Jadi ada yang tadi formatifnya saat kuliah berlangsung, sumatifnya berupa ujian UTS dan UAS tadi. Ya, silakan. Saya lanjutkan pertanyaan yang keempat, yaitu apakah pembelajaran secara daring di tengah COVID-19 bisa efektif untuk mahasiswa Pak? Untuk mahasiswa sendiri. Diki tadi sempat menyampaikan kalau secara pribadi, secara subjektif, efektivitas yang dirasakan 60%. Ya. Itu memang 60 biasanya masih di atas, di bawah rata-rata karena biasanya standarnya 75 gitu ya. Kalau misalkan saya pribadi ditanyakan hal yang sama, tentu saja saya merasa pembelajaran online ini memang kurang efektif, khususnya pada mata kuliah yang membutuhkan kehadiran kalian, yaitu mata kuliah yang ada praktiknya. Iya. Kita harus ingat bahwa Poltekkes itu adalah institusi perguruan tinggi vokasi
potensi itu lebih memprioritaskan, mengedepankan tentang praktik keterampilan. Dan itu kita harusnya memang butuh bertemu langsung untuk setelah saya jelaskan, saya demonstrasikan, kalian ulangi keterampilan tersebut. Mungkin tetap bisa dilakukan secara online, cuman efektivitasnya beda karena saya tidak bisa melakukan langsung di depan kalian ya. Jadi feedbacknya juga terhambat. Tapi yang saya rasakan selama 1 tahun ini masalah pembelajaran online itu kurang efektif. Selain kurang bisa tatap muka, itu umumnya karena masalah jaringan komunikasi. Iya, jaringan. Dan banyak teman-teman di Promkes tingkat 1 dan 2 selama pandemi ini kan mungkin tidak ke tempat tinggal kos atau kontrakan yang bisa Manida, tapi pulang ke tempat asal. Iya. Nah di tempat asal itu mungkin sinyal internet yang kurang bagus, itu juga faktor lain yang menciptakan kurang efektivitasnya komunikasi saat pembelajaran itu sendiri. Kalau dari Bapak, nilai efektivitasnya dari 10 sampai 100 berapa Pak kira-kira? Dari 0. Iya. Jadi kalau menurut saya sih, biasanya standar yang saya pakai untuk menilai sesuatu itu baik atau kurang baik itu ada teorinya sih, nanti kamu juga akan belajar. Biasanya saya pakai angka 75 gitu ya. 75. Nah, misalkan standar itu, ini out of topic sedikit ya. Iya. Kalau kamu sedang dapat KHS, kamu dapat nilai A, itu batas bawahnya misalkan 78,9 gitu. Ya. Nah, jadi kamu dapat A, tapi kan ada batasnya. Ya. Nah, ini untuk sesuatu yang efektif, itu saya biasanya pakai angka 75. Dan yang saya rasakan sekarang sih selama ini mungkin lebih tinggi dari Diki, tapi masih di bawah standar saya yang saya ciptakan. Jadi kalau saya bilang efektif itu 75 sampai ke atas, saya mungkin efektivitas yang saya katakan ini 70 gitu. Nah, cuman tadi dari angka 60, angka 70 itu jadi bahan evaluasi bagi kita semua sih, terutama bagi prodi, bagi Poltekkes. Misalkan saat program pembagian kuota ke mahasiswa, itu mungkin sempat terhambat. Nah itu bentuk evaluasi agar ke depan kuotanya semakin sering diberikan dan kuota yang diberikan dibanyakkan, gitu maksud saya. Ujung-ujungnya kan demi efektivitas tadi itu ya. Maksud saya. Oke. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan lagi ke pertanyaan ke-5. Bagaimana cara yang efektif untuk menumbuhkan semangat kuliah mahasiswa di tengah pandemi COVID, Pak? Masalah semangat ya? Iya, Pak. Jadi apa ya? Saya baru itu sih kemarin 1-2 minggu lalu baca biasa artikel online tentang infografis hasil survei di Indonesia. Hasil surveinya oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak di Indonesia, itu 67,1 pelajar itu berarti ya dari SD sampai mahasiswa, itu merasa bahwa pembelajaran secara online itu kurang efektif gitu. Kemudian di atas 70% itu merasa motivasi atau minatnya untuk kuliah itu turun gitu. Karena sangat wajar sesuai yang saya sampaikan tadi, terlalu lama di rumah, kemudian tidak ada pertemuan tatap muka langsung dengan dosen atau dengan teman lain. Jadi itu sangat wajar sih di situasi pandemi seperti ini. Jadi apabila ditanyakan tentang motivasi, itu saya coba sempat menyusun rumus. Kalau di Promkes itu ada istilahnya word bridge, jembatan kata. Jembatan kata itu kita bikin singkatan, setiap kata atau hurufnya punya kalimat sendiri. Iya, Mbak kata itu ya? Bukan, nanti itu jelas ya. Jadi apa sih? Misalkan apa ya? Misalkan kayak kayak Germas, gerakan masyarakat, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Itu anak-anak Promkes biasanya harus baiknya pintar bikin hal seperti itu untuk mudah dipahami masyarakat. Balik ke topik yang dibawa tadi, untuk menumbuhkan semangat atau motivasi belajar, itu sebenarnya kita sendiri. Diri sendiri, Pak ya? Dan ya, untuk jadi motivator yang terbaik buat diri kita sendiri, kita banyak yang dilakukan, istilahnya bisa muhasabah, bisa mentadaburi berbagai hal. Baik, itu tadi bincang-bincang seru kita di Promkes Daily bersama narasumber kita Pak Nino. Kepada Bapak, terima kasih dan semoga Bapak sehat selalu.
Dan untuk semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Ingat selalu aktif dan produktif walaupun kita sekarang ada pada masa pandemi. Dan jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, dan menggunakan masker jika keluar rumah. Dan sekian wawancara dari kami, kegiatan kami pada hari ini. Jika ada salah kata atau ada kata-kata kami yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa di like ya teman-teman.